Tuhan, berilah ketenangan dan calm down ketenangan dalam hati kami untuk sejenak Tuhan, meninggalkan semua kebisingan dunia Tuhan, untuk duduk dekat kaki Tuhan, untuk mendengar suara-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau membersihkan kami, membersihkan hati dan pikiran kami, dan Tuhan semua kenajisan kami Tuhan. Ampuni dosa kami, sucikan dan kuduskan kami agar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga mengurapi hamba-Mu dengan Roh yang kudus. Dan biarlah ya Tuhan Engkau tutup bungkus dia dengan darah yang kudus dan sembunyikan dia di belakang kaisar Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan saja Tuhan di tengah-tengah pada saat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, nama di atas segala nama di atas segala pemerintah dan kuasa, kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-26. Ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-46. Injil Matius pasal ke-26 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-46. Setelah dapat, mari kita baca secara bersama-sama. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. 1, 2, 3. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu, dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Saudara, judul hari ini adalah Yesus di Taman Getsemani. Seperti kita ketahui, sebentar kita akan masuki kepada Jumat Agung dan memperingati hari kebangkitan daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan saudara, kedatangan daripada Yesus Kristus ke dalam dunia sebelumnya sudah diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis, seorang perintis jalan bagi Tuhan, untuk memperkenalkan Yesus kepada dunia ini. Bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Nah, inilah Yesus yang sudah diperkenalkan kepada orang-orang di dalam seluruh zaman. Bahwa Yesus ini adalah anak domba Allah itu yang untuk menggantikan dosa daripada dunia ini. Yang sudah Tuhan katakan kepada kita di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, di mana pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dikatakan bahwa keturunan daripada perempuan itu akan meremukkan kepala daripada ular, dan keturunan daripada ular itu akan meremukkan tumitnya. Demikian Yesuslah tujuan Yesus datang ke dunia ini, di mana dia sudah tahu bahwa kedatangannya itu adalah menjadi anak domba Allah, yaitu dia akan disembelih, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Demikianlah Yesus memberitahukan kedatangannya kepada kita di dalam pemberitahuan pertama, yaitu di dalam Matius 16:21 sampai 26, di mana Yesus mengatakan dan dikatakan sejak waktu itu Yesus mulai mengatakan kepada
murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan berkata, "Tuhan, janganlah terjadi hal itu padamu. Kami tidak akan membiarkan engkau disalibkan, kami tidak akan membiarkan engkau dibunuh." Tapi Yesus berkata dan menghardik dia kepada Petrus dan mengatakan dengan hati perkataan yang sangat keras sekali, mengatakan, "Enyalah iblis." Karena Petrus itu sudah dipengaruhi ya, dia dipengaruhi oleh perkataan iblis, yaitu untuk menarik Yesus ke samping dan mengatakan, "Janganlah ini terjadi padamu." Dan dia menghalangi tujuan Yesus datang dunia, yaitu untuk menebus dosa manusia, yaitu dia akan mati dan disalibkan bagi seluruh umat manusia. Dia mengatakan, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Setiap minggu kita datang gereja, kita mendengar firman Tuhan hari Minggu. Tapi mulai dari Senin sampai dengan Sabtu, kita mendengarkan siapa? Suara daripada dunia ini, bukan? Kita mendengar dari media sosial, dari WhatsApp dan sebagainya. Kita mendengar banyak distraksi sehingga kita lupa akan firman Tuhan. Sehingga kita mengikuti arus daripada dunia ini dan kita lupa siapakah diri kita. Kita adalah orang Kristen. Kita harus menjadi saksi daripada dunia. Kita harus memberitakan tentang Injil keselamatan daripada Yesus Kristus. Dan kita lupa pada waktu kita bertemu dengan Tuhan dan bertemu dengan teman kita lupa bertanya, "Apakah engkau mengenal Yesus Kristus? Apakah engkau mengenal siapakah itu Yesus?" Kita lupa bercerita pada mereka sehingga mereka siapa ini? Mereka tidak tahu karena kita tidak berani mengatakannya, ya. Tapi kita lupa siapa diri kita. Nah, oleh sebab itu kita hari ini diingatkan sekali lagi, siapa kita ini? Kita adalah murid daripada Tuhan Yesus. Kita adalah saksi Kristus di dalam dunia ini. Maka kita datang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, maka Yesus itu, kedatangan daripada Yesus itu ya, di mana Yesus sebelumnya dia sudah tahu kedatangannya dan dia menunjukkan matanya ke Yerusalem ya, di dalam Lukas ya pasal 9 ayat 51 di sana dikatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Yesus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Dia tidak melarikan diri. Tapi Yesus dengan berani dan gagah perkasa masuk ke Yerusalem. Maka kita melihat pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem, minggu depan kita masuki Minggu Palem. Yaitu di dalam Matius 21 ya. Yesus itu masuk menunggangi seekor keledai seekor keledai muda mengendarai masuk ke Yerusalem. Dia tidak masuk ke Yerusalem dengan kuda perangnya. Tapi Yesus menunjukkan dia seorang yang lemah lembut, mengendarai seekor keledai muda. Dia adalah Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Nah, saudara sekalian, disitulah orang semua menyambut Yesus adalah Raja. Hosana bagi anak Alema tinggi yang datang mengendarai seekor keledai. Engkau adalah Raja, dan mereka melambaikan palem ya, ranting-ranting, yaitu untuk Yesus masuk dengan karpet merahnya ya, dengan daun-daun ya, mempersilakan Yesus masuk ke Yerusalem. Yesus adalah Raja, dan kita pun juga hari ini mengatakan, ya Yesus itu adalah Raja kita. Dia adalah Rajaku. Pada waktu Yesus datang kedua kali di atas taktanya, maka kita, ini Raja saya Yesus Kristus. Ini adalah Tuhanku. Kita semua melambaikan ranting menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan inilah Yesus Kristus yang masuk ke dalam Yerusalem, dan semua orang menyambut dia. Dia adalah Raja, dan mereka menyambutnya, mengharapkan Yesus akan membebaskan mereka daripada penjajahan Romawi. Tetapi benarkah demikian? Yesus bukan hanya masuk ke dalam ruang lingkup yang begitu sempit, membebaskan manusia daripada penjajahan Romawi dan membebaskan kita daripada penderitaan. Tapi Yesus lebih besar lagi, yaitu membebaskan manusia dari belenggu dosa. Nah, itulah dilema manusia yang paling tinggi, di mana manusia adalah manusia ciptaan yang paling menderita. Dibandingkan dengan makhluk yang lain, kita melihat binatang, kita melihat anjing, kucing, mereka nggak pernah memikirkan hidup mereka. Tetapi manusia ini hidupnya begitu sengsara, begitu menderita, berada di antara dua sisi. Siapakah kita ikut, saudara sekalian? Di dalam hati kita selalu mengalami pergumulan, mengalami badai besar dalam hidup kita, menghadapi pencobaan, ya, menghadapi ujian. Sebentar kita hidup di dalam dunia ini cuman sebentar aja, berpuluh tahun.
Sebentar kita mengalami sakit dan kemudian kita akan meninggal dunia. Nah itulah manusia saudara sekalian. Tapi manusia itu ciptaan Tuhan yang paling tinggi. Diberikan apa? Akal dan akal juga yang paling tinggi. Diberikan apa? Roh yang bersifat kekal. Dia adalah ciptaan Tuhan paling tinggi. Dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka manusia mirip dengan Tuhan, mempunyai kemuliaan dan hormat saudara sekalian. Maka saudara sekalian, kita menguasai dunia ciptaan, menguasai semua alam semesta ini. Kita menguasai makhluk hidup ini, menguasai binatang dan tumbuh-tumbuhan yang di bawah kita ini. Maka kita beribadah kepada Tuhan. Maka kita semua datang ke gereja untuk berbakti pada Tuhan. Karena itulah posisi dan semua privilege dan hak tinggi yang dimiliki oleh manusia itu beribadah kepada Tuhan. Itu adalah suatu kehormatan yang paling tinggi yang tidak dimiliki oleh ciptaan daripada binatang. Binatang kucing dan anjing nggak pernah menyembah pada Tuhan. Mereka tidak bisa berpikir. Mereka itu cuma tahu hidup, makan dan kawin dan mengawinkan beranak cucu. Tapi kita itu tidak demikian. Kita mempunyai harkat dan tinggi. Kita bisa apa? Manusia bisa mempunyai kehormatan. Manusia bisa sakit hati. Manusia bisa manusia bisa reaksi dan mempunyai hati nurani. Nah, saudara sekalian, Yesus masuk ke Yerusalem dan Yesus memprediksikan di dalam pemberitahuan kedua bahwa pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya masuk ke Galilea, berangkat dari Galilea, dan dia berkata bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan menyalibkan dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka murid-muridnya itu pun sedih sekali. Dan kemudian Yesus memberitakan pemberitahuan ketiga dalam Matius 19 sampai selanjutnya. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem, ia meninggalkan ke-12 muridnya. Dia memanggil ke-12 muridnya dan dia berkata kepada mereka bahwa dia akan pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olokkan, disesat dan disalibkan dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Nah, kemudian pemberitahuan keempat dalam Matius 26, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya, lalu dia berkata pada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia itu akan akan disesah untuk disalibkan. Demikian saudara sekalian, saya akan bacakan ayat selanjutnya. Pada waktu itu berkumpulah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Dan selanjutnya kita melihat Yesus diurapi oleh Maria yang dari Betania itu dengan minyak narwastu yang murni harganya. Kemudian kita masuk bahwa Yudas mengkhianati Yesus, masih remember? Kemudian kita melihat Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Kemudian persiapan perjamuan Paskah, persiapan perjamuan malam dan juga Yesus memprediksikan bahwa Petrus akan menyangkal dia. Kemudian selanjutnya kita melihat Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan kita melihat pada waktu malam sebelumnya, pada waktu Yesus makan bersama dengan ke-12 muridnya, pada waktu Yesus sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan sedih hati, murid-murid Yesus yang mulai mengatakan, siapa itu Tuhan? Bukan aku ini ya Tuhan yang akan menyerahkan kamu. Murid-murid lain juga mengatakan, bukan aku ya Tuhan. Ya. Tapi kemudian Yesus mengatakan, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Nah, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi.
Jadi dia menganggil Yesus itu bukan Tuhan tapi guru, ya. Aku ini Rabi, ya. Dia mengatakan, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus padanya, engkau telah mengatakannya. Kemudian Yesus menetapkan perjamuan malam dan mengambil roti dan mengucap berkat dan mengambil roti itu untuk bersyukur dan membagikan anggur itu sebagai lambang daripada perjanjian baru, yaitu darah yang ditumpahkan untuk penyucian dosa daripada manusia. Nah, saudara sekalian, pada waktu itu Yesus kemudian masuk ke Taman Getsemani untuk berdoa, ya, bersama dengan murid-muridnya. Di Taman Getsemani ini kita melihat bahwa penderitaan Yesus itu begitu berat, ya. Yesus juga memprediksikan bahwa Petrus itu akan menyangkal dia. Petrus itu akan menyangkal dia, dan sebelumnya Yesus mengatakan bahwa dia akan diserahkan, dan kemudian Yesus mengatakan bahwasanya dia akan mengasihi murid-muridnya sampai kesudahannya. Ya, karena perjamuan Paskah akan dimulai dan saatnya dia beralih daripada dunia ini kepada Bapa. Dan kemudian kita melihat bahwa Yesus juga mengatakan penggenapan daripada perjanjian lama, bahwasanya ini perjanjian lama sedang digenapi, ya, bahwasanya ini adalah Yesus yang sudah diucapkan oleh Nabi di dalam perjanjian lama. Yaitu Yesus telah mengatakannya sebelumnya, ya, di dalam pasal 22 Lukas ini, bahwasanya kita melihat di dalam Lukas pada 22, ya. Bahwasanya domba itu akan dicerai-beraikan, ya, sebelumnya, dan bahwasanya domba akan dicerai-beraikan, dan Yesus mengatakan bahwasanya dia akan diserahkan, dan ini sedang menggenapi perjanjian daripada perjanjian lama ini, ya. Di dalam maaf ya saudara, di sana dikatakan pasal 22 ayat 37, sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab ini harus digenapi padaku, ia akan terhitung di antara pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi, kata Yesus. Ya. Jadi Yesus ini memang sedang menggenapi apa yang Tuhan katakan di dalam perjanjian lama. Nah, saudara sekalian, di dalam Yesus di dalam Taman Getsemani ini kita melihat bahwa pergumulan Yesus yang begitu berat ini, sementara dia akan meninggalkan dunia ini, ya, dan pergi kepada waktunya, pergi kepada Bapa, bahwa waktunya itu telah ditangkap, dia akan diserahkan, ya. Dan secara kemanusiaan, Yesus ini adalah yang tidak pernah berdosa. Dia adalah kudus adanya. Saat ini dia harus menanggung dosa seluruh dunia yang harus ditanggung di atas bahunya. Dan Yesus bukan merasa takut atau gentar, tapi kegentaran dia menghadapi murka Allah yang sebentar lagi akan ditanggungnya. Yang sebentar berapa jam lagi dia akan ditangkap. Dan dia merasa gentar dan takut bukan karena dia gentar apa bagaimana, tapi karena dia harus mengalami keterpisahan dengan Allah Bapa. Di mana kita melihat ucapan Yesus di atas kayu salib mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Yesus itu yang sebagai Allah, anak Allah tidak pernah terpisah dengan Allah Bapa. Karena terpisah dengan Allah Bapa, maka itu adalah suatu hal yang sangat menakutkan bagi dia. Karena dia akan menanggung dosa manusia dan Allah akan berpaling mukanya daripada dia. Sementara dia menanggung dosa manusia, maka Yesus harus seperti dia masuk ke dalam alam daripada maut itu untuk menanggung daripada dosa kita. Nah, saudara sekalian, kita melihat Getsemani itu berarti alat memeras minyak. Adalah suatu kebun zaitun yang buahnya diperas untuk membuat minyak yang terletak di sebelah timur Kidron. Itulah Taman Getsemani, tempat Yesus selalu berdoa, maka dia datang ke tempat itu. Dan ia juga membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, yaitu siapa? Yohanes dan Yakobus. Tiga orang ini adalah teman yang sangat dekat. Maka Yesus mulai merasa sedih dan gentar, lalu katanya pada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus merasa hatinya sangat berat, ya, karena dia akan menanggung dosa seluruh dunia. Seperti pada waktu kita ditinggal oleh
sanak famili kita ada yang meninggal dunia, maka hati kita merasa sangat berat sekali. Ya, demikian itulah yang dihadapi oleh Yesus. Hatiku ini sangat sedih dan seperti mau mati rasanya. Ya, karena Yesus yang tidak berdosa akan dibuat menjadi berdosa karena kita. Yang ditimpakan kepada Dia seluruh dosa seluruh dunia ini. Maka Yesus tuh merasa sedih dan gentar. Dia merasa takut, ya, yang tidak pernah terpisah dari apa-apa. Di mana dia harus meninggalkan dunia ini. Dia harus mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya bagi kita. Nah, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dengan aku, ya, dan berdoalah dengan aku. Kemudian di dalam ayat ini kita melihat Yesus yang adalah 100% manusia dan 100% Allah menjadi sedih dan gentar. Sebelumnya saya pernah katakan karena sebentar lagi dia akan disalibkan dan mati bagi dosa dunia. Di mana dia akan mengalami penderitaan secara fisik, yaitu terpisah daripada Bapa. Disalibkan dan mati bagi kita. Jalan ilahi itu telah ditetapkan, yaitu bahwasanya anak Allah akan disengsarakan, ya. Seperti Allah Bapa, seorang Bapa yang sayang anaknya, pada waktu anaknya mengalami trouble, mengalami penderitaan, mengalami sakit penyakit, akan mati, maka bapaknya mengatakan, oh, aku akan menggantikan kamu pada waktu di Taman Eden itu, ya. Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa karena pencobaan iblis, mereka jatuh ke dalam dosa. Dan pada waktu mereka jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Mereka terpisah daripada Allah dan mereka apa? Apa yang terjadi? Mereka itu Allah Bapa mengatakan mereka pasti mati karena makan bait itu, makan apa itu? Pancingannya itu dia kena, ya. Makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Kalau dia makan, jangan makan. Waktu kamu makan, kamu pasti mati. Demikian pada waktu kita jatuh ke dalam dosa, kita apa? Kita mati, terpisah daripada Allah Bapa. Karena upah dosa itu adalah maut. Seperti Bapa yang sayang anaknya mengatakan, lebih baik bukan kamu yang mati, aku aja yang mati deh bagi kamu. Maka dia kirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati bagi kita, menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah tujuan Yesus Kristus datang dalam dunia. Aku memberikan nyawaku untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu kata Yesus sendiri. Nah, saudara sekalian, kita melihat di sini, Yesus maju sedikit, dia meninggalkan muridnya yang ke-8 orang itu. Kemudian dia membawa 3 orang yang dekat kepadanya untuk berdoa bersama dengan dia. Ya. Saudara sekalian, kita melihat bahwa Yesus itu adalah imam besar kita yang bukan tidak bisa merasakan kelemahan kita. Dia telah menjadi manusia dan ikut merasakan kelemahan kita. Dia telah dicobai tapi dia tidak berbuat dosa. Dan di dalam pergumulan Yesus di Taman Getsemani ini untuk meminum cawan murka Allah ini, ya, Yesus memerlukan dukungan rekan dalam pergumulannya. Kita melihat Yesus di sini mengatakan, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Petrus dan kedua anak Zebedius, Yohanes dan Yakobus, ya, pernah melihat kemuliaan Kristus di atas gunung, ya, di mana Yesus itu merubah wajahnya itu seperti matahari di dalam gunung itu yang disebut dengan Transfiguration. Mereka menyaksikan saat ini, pada waktu menyaksikan kemuliaan Yesus yang begitu mulia, ditinggikan lebih tinggi daripada Musa dan Elia. Di mana dia mendengar suara daripada Allah Bapa yang memberikan konfirmasi. Inilah anakku yang kekasih. Dengarkanlah dia. Tetapi kita melihat di sini mereka menyaksikan pergumulan Yesus di atas Getsemani. 6 di atas Getsemani ini. Yesus merasa sedih karena bangsanya sendiri itu menolak dia, yaitu bangsa Yahudi. Mereka bukan tidak mengerti firman Tuhan, mereka tidak mau tahu, ya, tentang Yesus itu. Maka mereka tidak mau terima Yesus sebagai anak Allah. Mereka tidak mau menerima apa yang difirmankan oleh Tuhan, tidak mau menyelidiki kitab suci,
Dan mereka menolak, akhirnya Tuhan juga membuang mereka, orang Israel. Yang biasanya menulis firman Tuhan di dalam kitab suci dengan bahasa Ibrani, maka Tuhan memakai bangsa Greka, yaitu bangsa Yunani, untuk menulis kitab suci dalam bahasa Yunani Greka di dalam perjanjian baru. Maka mereka itu menolak Yesus, maka Tuhan juga membuang mereka. Oleh sebab itu saudara sekalian, kita melihat di sini Yesus memerlukan penyertaan manusia dalam saat-saat pencobaannya. Pada waktu Yesus menghadapi pencobaan dan pergumulan berat ini, ia pun membutuhkan dukungan doa murid-muridnya dan mengajak mereka berdoa untuk bersama dengan dia. Memberikan dukungan secara moral, mengajak mereka itu bergumul, yang merasakan kesedihan daripada Yesus yang sebentar lagi dia akan meninggalkan mereka. Tapi Yesus mengatakan sebentar lagi aku akan meninggalkan kamu ya, dalam Yohanes 14, tapi aku akan memberikan Roh Kudus kepada kamu. Nah, Yesus memerlukan penyertaan manusia. Demikian kita juga saudara sekalian sebagai hamba Tuhan. Yang adalah manusia biasa. Kita juga perlu memerlukan dukungan doa saudara. Dan penyertaan kita semua murid-murid Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan. Kita tidak bisa berjuang sendiri disebut sebagai single fighter. Ya, maka Yesus mengutus murid-muridnya ke seluruh dunia mengabarkan Injil. Kita nggak bisa jalan sendiri saudara sekalian. Maka kita sebagai murid-murid Tuhan, kita mensupport pekerjaan Tuhan, kita mensupport gereja, kita mensupport hamba-hamba Tuhan untuk mereka pula bisa berani mengabarkan Injil, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh dunia, untuk mengabarkan Injil supaya orang-orang diselamatkan, dapatkan apa? Mendapatkan faedah daripada Injil itu. Maka saudara sekalian, karena kita semua ini adalah anggota tubuh satu dengan lain. Hamba Tuhan tidak bisa berjuang sendiri. Kita perlu support satu dengan lain saudara sekalian. Karena kita itu dicipta oleh Tuhan untuk apa? Memuliakan Tuhan. Kita dicipta Tuhan bukan untuk materi saudara sekalian. Maka kita setengah mati mencari uang untuk hidup kita. Kita lupa saudara sekalian, kita perlu berjuang untuk Tuhan. Karena Tuhan itulah yang memberikan hidup kekal kepada kita. Karena materi itu kita tidak bisa bawa pada waktu kita mati. Nah saudara sekalian, Tuhan Yesus memerlukan dukungan daripada murid-muridnya pada waktu menghadapi pergumulan yang paling berat di dalam hidupnya. Saudara, demikian juga saudara sekalian, kita tidak bisa berjalan sendiri keadaan murid-murid Tuhan berada di belakang layar. Mereka di belakang mimbar, di bawah mimbar yang turun mendukung di dalam doa, di dalam dana, dan di dalam tenaga saudara sekalian. Tidak sia-sia kita bekerja untuk melayani Tuhan. Karena buahnya itu akan menjadi manis. Kita akan menikmatinya pada waktu kita masa tua. Dan kita tidak akan menjadi kecewa dan putus asa. Kita tidak akan menyerah. Kita tidak akan menjadi takut. Kita tidak akan mundur. Kita tidak akan takut saudara sekalian. Karena pekerjaan Tuhan itu akan berbuahkan manis. Dan kalau kita melakukannya sekarang, kita pada waktu kita tua, kita tidak akan menyesal. Kita tidak akan berkata, kalau saya maju lagi, mundur lagi, kalau saya bisa kembali lagi pada waktu saya muda, saya akan kembali melayani Tuhan. Tapi saya tidak melakukannya, maka saya akan menyesal seumur hidup, menyesal terus saudara sekalian. Maka saat ini selagi ada kekuatan, mari kita mendukung pekerjaan Tuhan. Karena jerih payah kita dan pekerjaan Tuhan tidak akan sia-sia. Mari kita giat bekerja untuk Tuhan. Maka itu saudara sekalian, kita tidak menganiaya hamba Tuhan. Oleh sebab itu kita mendukung hamba Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan itu ada kuasa pembebasan saudara sekalian. Maka Yesus akan mengatakan pada waktu kita bertemu dengannya, hai hambaku yang baik dan setia, aku akan memberikan tanggung jawab kepadamu ya sebelumnya dengan hal yang lebih besar lagi. Masuklah saudara sekalian, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanku. Maka saudara, pada waktu kita bertemu dengan Tuhan, apakah yang Tuhan katakan pada kita? Apakah engkau adalah hamba yang baik dan setia ataukah hambaku yang jahat? Lalu kita ketemukan hambaku yang jahat, kita akan dibuang ke neraka saudara sekalian. Ke dalam kegelapan yang paling gelap.
Karena saudara, tekanan kesedihan yang Yesus alami, Yesus dapat connect dengan penderitaan kita. Dia dapat terhubung dengan penderitaan kita. Kekuatan untuk taat datang dari hubungannya dengan Allah Bapa. Ya saudara sekalian. Kita semuanya, mari kita bersama-sama kita semua mau ya mendukung pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan. Kalau pelayanan untuk Tuhan, maka kita tidak sia-sia ya, kita tidak menjadi pelik karena untuk Tuhan, bukan karena untuk Tuhan maka kita mau. Seperti Musa yang memerlukan dukungan teman sekalian pada waktu dia mau berperang dengan orang Amalek. Dia berkata pada Yosua, ambillah tongkat saya itu. Maka tongkat ada di tangannya. Maka pada waktu Yosua berperang dengan orang Amalek, maka Musa mengangkat tongkatnya Allah itu di tangannya, dan dia pada waktu tongkat dia tangannya, maka orang Amalek itu kalah. Tetapi pada waktu dia menjadi lelah tangannya itu, maka dia perlu supportkan, dukungan daripada temannya, yaitu daripada Harun dan Hur. Dia mengangkat tangannya taruh di atas batu, dan dia tangannya terangkat, dia tidak menjadi lelah. Maka orang-orang Amalek itu kalah, dan umat Tuhan itu menang. Demikianlah kita berdoa, bersupport ya pelayanan Tuhan. Yang kedua, Yesus berdoa untuk mencurahkan isi hatinya kepada Bapa di surga. Di dalam taman Getsemani, Yesus berdoa dengan jujur di hadapan Tuhan. Dia berkata demikian, ya. Ya Bapakku, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan seperti apa yang ku kehendaki, tetapi seperti apa yang kau kehendaki. Kemudian saudara sekalian, dia mengatakan kembali lagi dengan doa yang kedua kalinya dia berdoa. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Demikianlah Yesus itu mengutarakan curhat dia di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kenapa saya seperti ini ya? Kalau boleh ya Tuhan, hal ini tidak sesuatu hal yang mustahil bagimu Tuhan, bukan? Kalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku, Bapa. Ya, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ya, jikalau mungkin ya Bapa. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Demikian sering kita juga berdoa demikian, bukan? Tuhan, aku maunya seperti ini, Tuhan. Aku maunya begini, tapi kenapa dapatnya seperti ini? Ya kan? Aku maunya dapat suami yang seperti ini, tapi kok dapatnya yang seperti itu. Kenapa demikian kita selalu apa? Kita berdoa kepada Tuhan, kita curhat ya kan, dengan jujur di hadapan Tuhan. Tetapi sekali lagi saudara sekalian, ya Tuhan ingin kita datang kepadanya dengan kejujuran. Tuhan ingin kita mengutarakan isi hatinya kepada Dia. Tuhan senang mendengar doa kita, ya. Tuhan ingin kita jujur kepada Dia, ya. Dengan cawan itu dimasukkan penderitaan dan kematian. Seperti kita melihat saudara sekalian di dalam pasal 20 ayat 22, kita melihat, tetapi Yesus menjawab katanya, namun tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Ya, pada waktu Yesus mau disalibkan, murid-muridnya meminta apa? Meminta kedudukan. Tuhan, tolonglah aku biar aku bisa duduk di sebelah kananmu dan di sebelah kirimu, kata anak Yakob, anak Zebedius itu ya, yaitu siapa? Yakobus dan Yohanes. Kalau boleh aku duduk dong di sebelah kananmu dan sebelah kirimu. Yesus bilang, apa yang kamu minta? Ya, aku bisa memberikan padamu kalau kamu bisa minum cawan yang ku alami ini. Bisa, boleh Tuhan, kami dapat, katanya. Kemudian kita melihat Yesaya 51 ayat 22, beginilah firman Tuhanmu. Tuhan Allahmu yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan. Dan isi cangkir kehangatan murkaku tidak akan kau minum lagi. Jadi siapa yang minum? Yesus anak Allah yang tunggal itu. Dia minum cawan kehangatan murka Allah itu. Itu Allah yang murka terhadap dosa kita. Diminum oleh Tuhan, diambil semuanya, ya, ditanggung oleh Yesus.
Saudara sekalian, tekanan kesedihan yang dialami itu. Ya, dia meminta dukungan daripada Tuhan, meminta kekuatan daripada Tuhan. Maka Yesus berdoa kepada Tuhan. Dikatakan di dalam Injil Lukas bahwa dia berdoa bergumul dengan Tuhan sehingga keringatnya menetes seperti titik-titik darah yang keluar itu. Karena begitu tekanan yang begitu berat. Dia harus menanggung dosa manusia. Yesus berdoa dengan mencucurkan keringatnya seperti tetes-tetes darah. Dan kemudian di dalam Lukas 22:43, ya, setelah Yesus berdoa, seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Maka setelah kita curhat kepada Tuhan, ya, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Seperti Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani, maka Tuhan mengirim seorang malaikat dari surga datang memberi kekuatan pada kita. Kadang demikian juga dalam hidup kita, ya. Kita kadang menghadapi tekanan berat dari neighbor, dari apa, dalam pekerjaan kita berdoa, Tuhan, aku sebenarnya gak suka dengan ini, tapi Tuhan tolonglah aku, berikan aku kekuatan untuk menanggungnya. Ya, demikianlah saudara sekalian, Yesus berdoa dengan keluhan dan ratap tangis pada Allah Bapa di surga. Tapi Tuhan memberikan kekuatan kepadanya untuk menanggungnya. Yang ketiga saudara, Yesus berdoa di Taman Getsemani supaya kita melihat yang ketiga, Tuhan menyuruh kita berdoa murid-muridnya supaya apa? Mereka jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah, ya. Ayat ke-38, 40, 41. Kita melihat kembali ayatnya yang ke-8. Ayat ke-38, ya. Pada waktu Yesus menyuruh mereka tetap di sini, dia membawa ketiga muridnya dan menyuruh mereka berjaga-jaga dengan mereka. Kemudian ayat 40 dan 41, pada waktu Yesus selesai berdoa dan kembali melihat mereka, apa yang terjadi? Mereka apa? Tertidur. Mereka tidak berdoa, murid-murid tidur. Mereka karena apa? Karena mereka kecapean, karena mereka juga sedih, lalu mereka tidur. Dan Yesus mendapati murid-muridnya itu tertidur. Maka Yesus mengatakan, tidakkah Petrus kamu itu sanggup berjaga dengan aku? Ya, 1 jam saja kamu berdoa dengan aku, tapi kamu tidak ikut berdoa dengan aku, tapi kamu tertidur. Ya saudara sekalian, kemudian waktu Yesus kembali berdoa untuk ketiga kalinya, Yesus melihat murid-muridnya tertidur lagi, ya. Ya pergi kedua kali berdoa, ya. Dan ketika kembali pula mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Lalu yang membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang sama. Juga setelah itu datang kepada muridnya dan berkata, tidurlah sekarang dan istirahatlah, lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia menyerahkan aku sudah dekat. Nah, Yesus itu menandai Petrus. Ya, Yesus melihat kecapean. Yesus itu melihat kengantuan Petrus itu untuk mengingatkan dia mengenai jenis pencobaan yang akan dihadapi. Sebelumnya tercatat di dalam Lukas 22, terjadi setelah perjamuan malam, Yesus berkata pada Simon, 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 lihat, iblis telah menampi engkau, menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu itu jangan gugur. Dengan kata lain, ya, supaya imanmu itu jangan gagal. Ya, so your faith will not fail. Dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Yesus berdoa untuk muridnya yang bernama Petrus ini, bahwa iblis itu sudah menampi dia seperti gandum. Tapi aku berdoa supaya imanmu jangan mundur, supaya imanmu jangan gagal. Demikian juga dalam hidup kita, boleh kita menghadapi pencobaan dan ujian, tapi biarlah iman kita itu jangan menjadi gagal. Kita tetap beriman kepada Tuhan, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tidak tetap berdiri tegak beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jangan iman kita itu menjadi undur. Pencobaan boleh datang, ujian boleh datang, badai boleh datang, tapi Yesus mengatakan, aku telah berdoa pada
engkau supaya imanmu itu jangan gagal, jangan gugur. Supaya setelah kita sadar, kita juga menguatkan teman-teman kita yang lain ya. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Petrus yang mengatakan, Tuhan, aku mau masuk penjara bagimu, aku akan mati bagimu. Tetapi janjinya itu mana? Karena apa? Waktu di Taman Getsemani dia tidur, dia nggak berdoa, dia nggak berjaga-jaga dan berdoa. Sehingga pada waktu dia berada, setelah itu Yesus ditangkap, setelah di Getsemani, Yesus disidang di imam besar Kayafas waktu itu. Maka Petrus dengar ya, Petrus ikut di situ lihat-lihat waktu Yesus disidang ya. Maka ada seorang perempuan, budak perempuan, oh ini orang Galilea, ini Yesus tadi bersama di Getsemani. Dia bilang bukan, aku bukan muridnya. Terus kemudian kedua kali lagi dia udah tahu di situ, dia berdiri lagi di sana. Datang lagi orang lain, oh ini adalah muridnya. Oh, bukan, aku gak mengenal dia kok katanya. Petrus karena takut. Kemudian yang ketiga kalinya datang, kamu ini temannya Yesus kan? Oh sumpah aku gak kenal dia. Maka kemudian apa yang terjadi? Yesus berkata, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Demikianlah janji dari palsu daripada Petrus. Karena dia gak bersandar pada Tuhan, maka dia gagal. Dia jatuh. Kemudian apa yang dia mata ketemu mata antara Yesus dengan Petrus. Dia kemudian menyesal. Dia menangis, dia keluar, dia menangis. Karena dia telah mengingkari janjinya yang telah dia tepati. Demikianlah saudara, jikalau kita jalan untuk menang terhadap pencobaan ya. Bahwa pencobaan itu bukan, ujian itu bukan di atas kertas ya. Waktu kita di SMA, di high school ataupun di universitas, ujian pakai kertas ini nanti dapat nilai lulus ya, dapat nilai 100, dapat nilai A atau B atau C. Tetapi ujian sebenarnya ada di dalam hidup kita, dalam iman kita kepada Tuhan. Itu ujian yang sebenarnya, itu pencobaan yang kita hadapi yang sebenarnya, yang harus kita hadapi. Jadi bisakah kita lulus di dalam pencobaan ini? Bisakah kita lulus di dalam ini? Itulah menentukan pendirian iman kita, arah pendirian iman kita pada Tuhan sehari-hari saudara sekalian. Maka kita menatap kepada Yesus ya. Maka kita berdoa pada Tuhan, Tuhan tolonglah aku ya. Ya, jadi kita itu supaya kita tidak jatuh pada pencobaan, kita waspada terhadap hal itu dan berdoa. Ya berdoa, maka kita akan selalu diberikan kelulusan. Menjadi waspada berarti menyadari, sadar dari kemungkinan engkau akan dicobai dari pencobaan. Sensitif, peka terhadap kehalusan dan perlengkapan rohani harus kita tempur. Ya berperang. Sehari-hari orang Kristen tidak tahu kita itu berperang ya. Kita orang Kristen adalah orang yang sangat sulit berada di tengah-tengah ya. Kita itu harus berpihak kepada Tuhan setiap saat. Kita harus menang terhadap pencobaan. Kita harus mempunyai pihakan pada Tuhan, pijakan pada Tuhan. Maka Yesus Kristus adalah batu karang yang teguh. Dia adalah Tuhan kita. Ya, dia akan menjudge kita, maka kita takut kepadanya. Maka kita selalu itu takut kepada Tuhan. Karena mata Tuhan yang begitu besar melihat kita ya setiap saat. Karena pencobaan itu menghantam di mana kita sangat rentan terhadapnya, yaitu pada waktu kita sangat butuh sekali, pada waktu kita lapar sekali, pada waktu kita nggak ada uang, ya kan? Pada waktu kita itu miskin, pada waktu kita lapar, pada waktu kita apa? Mempunyai keinginan daging yang kuat, ya. Maka kita di sanalah mudah sekali untuk jatuh. Atau pada waktu kita merasa kita itu kuat, saya nggak perlu Tuhan, saya nggak butuh Tuhan, tapi kita tahu setiap kita menjauh daripada Tuhan, kita akan meninggalkan Tuhan jauh-jauh. Tapi waktu kita selalu berada di pihak Tuhan, kita dekat pada Tuhan, maka kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita. Pada waktu kita berdiri di sisi Tuhan, kita selamanya bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan bersamaku. Selalu kata Yesus ya, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman dimanapun engkau berada. Tapi saudara sekalian, kita itu diberikan apa? Diberikan firman Tuhan ya.
pada waktu kita dicobai, pada waktu kita lapar, maka kita mengingat firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu lebih penting daripada sekedar makanan minuman. Firman Tuhan itu, ya kata Yesus, ya manusia hidup bukan daripada roti saja, tapi bersandar pada setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan Allah. Jadi kita menghafal firman Tuhan, setiap ada pencobaan firman Tuhan keluar, kita taat kepada firman Tuhan. Mudah sekali kita mengatakannya, tapi itu kita harus dekat, selalu mempunyai waktu teduh berdoa pribadi pada Tuhan seperti Yesus di Taman Getsemani ini. Kita berdoa kepada Tuhan karena Yesus itu menjadi pokok keselamatan kita. Ya, Yesus itu adalah adalah sumber kekuatan kita. Yesus adalah pokok keselamatan seluruh dunia bagi yang percaya kepadanya. Akan beroleh hidup yang kekal. Dia tidak binasa dan tidak turut dihukum. Pada tahu yang tidak percaya pada Tuhan, dia akan binasa, dia akan dilemparkan kepada api neraka. Maka kita diselamatkan oleh Tuhan, kita bersyukur, kita boleh menghadap Tuhan, saudara sekalian. Kita bersyukur selalu pada Tuhan. Dan pada waktu kita jatuh ke dalam dosa, maka kita menjadi jauh daripada Tuhan. Maka saudara, Konfusius itu adalah seorang filsuf dari Tiongkok. Dia mengatakan firman itu tidak boleh meninggalkan kita satu titik pun. Ya, firman Tuhan itu tidak boleh meninggalkan kita sekejap pun. Nah, firman itu adalah firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan Allah, yaitu kalimat dari Tuhan Allah. Semuanya firman keluar yang mulut dari Tuhan Allah adalah firman Tuhan bagi kita, yang menjadi pedoman dalam hidup kita, yang berkekuatan untuk memperbaiki kelakuan, mendidik kita dalam kebenaran, yang menuntun kita pada keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, maka kita pakai senjata kita, pedang kita, senjata rohani, bertempur ya dengan musuh kita, yaitu iblis dan juga antek-anteknya dan semua dosa. Nah, saudara sekalian, semua orang bisa jatuh, tidak terkecuali orang Kristen yang sudah lama, atau orang hamba Tuhan, ataupun orang-orang yang hebat, ya, atau orang Kristen yang baru percaya. Mereka lebih kuat karena mereka merasa mereka itu sangat butuh teman. Tapi pada waktu kita menjadi orang Kristen yang sudah begitu lama, kita merasa sombong, kita merasa kita sudah hebat, ya kan? Tanpa Tuhan tidak bisa jalan. Tapi Paulus katakan pada waktu kita merasa kita kuat, hati-hatilah kamu jangan jatuh ke dalam dosa. Dan pada waktu itu kita langsung sudah mudah sekali ya jatuh ke dalam dosa. Demikian Petrus yang tidak berjaga dan berdoa, maka dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Maka ujian dan pencobaan itu harus kita tetap setia kepada Tuhan. Ujian itu ya di dalam iman kepercayaan kita tidak menjadi fail, tidak menjadi gagal. Selalu dengarkan firman Tuhan, selalu taat kepada apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan di atas mimbar. Dan kita itu takut kepada Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah hari ini ya, yang pada waktu saya masih kecil ada seorang guru agama yang mengajarkan lagu Mandarin ya, yang judulnya ini adalah Ni Yao Duo Tao Gao, 我要多祷告，老魔鬼长大嘴，昼夜前起跑。千岁不祷告，千岁不祷告，就把它吃了。所以你要这个精心，总要多祷告。Artinya begini, kamu harus banyak berdoa, aku harus banyak berdoa karena iblis itu yang tua itu ya. Oh, dia pergi seluruh dunia untuk mencari orang yang bisa ditelannya. Kalau kamu tidak berdoa, dia akan menelan kamu. Ya, dia akan seperti magnet itu mencari orang yang bisa ditelannya. Biarlah kita harus selalu berdoa dan berwaspada, kata Tuhan Yesus. Karena roh memang penurut tetapi daging lemah. Itu yang dikatakan oleh Tuhan supaya kita berdoa. Yang ketiga saudara sekalian, kita melihat Yesus, yang keempat ya. Yesus mengutamakan kehendak Allah dalam menghadapi pergumulan. Yesus mentaati kehendak Allah dalam menghadapi pergumulan. Yesus berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang ku kehendaki. Ayat ke-42. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Kata Yesus. Ayat ke-44. Ya, kemudian membiarkan mereka lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang sama itu juga. Ya, Yesus tidaklah melawan kehendak Bapanya. Ya, pada waktu dia meminta cawan dari penderitaan ini dan perpisahan itu diambil daripadanya.
Secara fisik Yesus menegaskan keinginannya untuk melakukan kehendak Allah dengan berkata, ya, secara faktual ya. Yesus mengatakan kehendaknya, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki, seperti yang Yesus kehendaki. Doa Yesus mengungkapkan kepada kita penderitaan yang luar biasa, penderitaannya yang mendahului, ya, penderitaannya yang mendalam, ya, lebih parah daripada kematiannya pada waktu dia membayar semua dosa dengan menjadi terpisah dari Allah. Saudara, anak Allah yang tidak berdosa mengambil dosa kita kepada dirinya sendiri untuk menyelamatkan kita dari penderitaan dan keterpisahan daripada Allah Bapa, sehingga kita semua bisa diselamatkannya. Yesus tahu apa yang akan terjadi di depan dia, dan dia tahu alasan-alasannya. Walaupun demikian saudara sekalian, pergumulannya adalah sangat besar sekali. Lebih memilukan dari semua pergumulan yang pernah dia hadapi. Apa yang membuat Yesus bisa berkata, kehendakmu jadilah, kata Yesus. Yaitu kepercayaannya kepada rencana Allah, ketaatan penuh dengan kehendak Bapa. Yesus memilih untuk mengasihi kita. Memilih kehendak Bapanya untuk keselamatan umat manusia, memilih jalan salib untuk keselamatan umat manusia, memilih untuk disalibkan, mengalirkan darahnya bagi kita semuanya. Mari kita saudara sekalian mengingat kembali akan Getsemani, mengingat kembali akan kasih Tuhan, mengingat kembali akan kasih Tuhan kepada kita. Dia lebih memilih untuk sengsara bagi kita, lebih memilih untuk menyelamatkan umat manusia daripada dirinya sendiri. Yesus memilih jalan salib, mati bagi kita. Dia rela mengikut salib ke Golgota, saudara sekalian. Dan di atas Golgota, saudara sekalian, pada kalimat ke-7, Yesus berkata, tetelestai, artinya sukseslah, ya. Yesus yang tadinya, ya, dia mengatakan dia datang untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa, ya, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-3, ya. Aku datang untuk menyelesaikan pekerjaan kau berikan padaku. Dan di atas bukit Golgota itu Yesus mengatakan selesai, jadilah, ya, sudah sempurna, sudah terlaksana, sudah selesai. Itulah sukses yang dijalankan oleh Yesus, yaitu Yesus sudah selesai berkorban bagi umat manusia. Dia dengan gagah berani naik ke atas Golgota, ya, karena dia punya pergumulan. Dia sudah berserah secara penuh kepada Tuhan. Yesus percaya penuh kepada kehendak rencana Allah Bapa. Dia dengan menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa dalam pergumulannya. Maka dia dengan gagah, dia dengan berani jalan menuju Golgota. Saudara, mari kita juga berkata seperti Yesus, bukan kehendakku ya Bapa, tapi kehendakmu lah yang jadi. Kehendak kita sering berlawanan dengan kehendak Tuhan, tapi baiklah saudara, kita belajar seperti Tuhan Yesus mengatakan kehendakmu lah yang jadi. Dan seperti Yesus yang telah mengasihi kita, mari kita kembali mengingat akan cinta Tuhan, mengingat akan cerita Tuhan mati bagi kita, mengingat dia bergumul di atas di Getsemani, menerima cawan murka Allah, cawan penderitaan yang harus dia minum. Mari saudara, kita mengingat kasih Tuhan yang telah mengasihi kita dengan menjalankan kehendak Allah, dipaku di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kita, sehingga saya dan engkau bisa diampuni dosanya, dan kita bisa bertemu dengan Allah Bapa di surga, diselamatkan olehnya. Maukah saudara sekalian, hari ini kita mau mendukung pekerjaan Tuhan? Kita mau saudara sekalian hari ini mau melakukan, ya, karena kita adalah tubuh Kristus, kita adalah saling mengasihi, gereja tempat saling mengasihi, gereja adalah tempat kita menghormati satu dengan lain, gereja adalah tempat kita memperhatikan satu dengan lain, gereja adalah tempat kita menolong, ya, satu dengan lain. Gereja adalah tempat kita mengampuni satu dengan lain, ya. Kita mau beserta dengan Tuhan, kita mau beserta di dalam pelayanan Tuhan, mensupport, ya, hamba-hamba Tuhan. Yang selanjutnya saudara sekalian, kita juga
mau mencurahkan isi hati pergumulan kita pada Tuhan. Kemudian marilah kita saudara, supaya kita juga tidak jatuh ke dalam dosa, kita mau berdoa dan selalu berjaga-jaga dan berdoa di dalam hidup kita, supaya kita berkemenangan sebagai umat Tuhan, supaya kita lulus di dalam ujian. Dan selanjutnya saudara sekalian, kita mau melaksanakan kehendak, mengutamakan kehendak Allah daripada kehendak pergumulan diri sendiri. Dan kehendak Tuhanlah yang jadi. Dan mari saudara kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur kami punya Allah yang demikian, Allah yang luar biasa, Allah yang mengetahui segala kesusahan kita, kesusahan kami, dan mampu mengetahui pergumulan kami dan bisa menolong kami setiap saat. Kau Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa kami sandari ya Tuhan. Tuhan yang bisa menolong setiap pergumulan hidup kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami Tuhan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Untuk mengampuni Tuhan di dalam hidup sebagai gereja Tuhan. Adas kami ya Tuhan, mengingat kembali akan kasih-Mu di atas kayu salib bagi kami. Pergumulan-Mu menerima cawan penderitaan murka Allah di atas Getsemani. Penderitaan-Mu Tuhan, kegentaran-Mu. Tapi Tuhan Engkau mau melakukannya. Engkau melaluinya Tuhan bagi kami. Karena Tuhan, Engkau diberi kekuatan oleh Bapa di surga. Dan Engkau Tuhan mengasihi kami. Tidak mau kami, Engkau membuang kami. Engkau mau menegakkan, membuat kami Tuhan berhasil di dalam apa yang kami lakukan untuk kerajaan-Mu. Untuk Tuhan, Injil Tuhan. Untuk keuntungan Injil bagi orang lain. Untuk keselamatan daripada dunia ini. Untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.